wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik, di tempat yang baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariat yang telah diwajibkan kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang sirah nabawi, sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan yang terakhir kita flashback sedikit supaya nyambung. Pada kesempatan yang terakhir pembahasan kita telah sampai kepada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Mana Khadijah ini kemarin telah kita bahas, beliau adalah orang yang sangat terhormat sekali, ya. Beliau janda. Ketika dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berusia 40 tahun, ya. Namun beliau memiliki paras yang cantik, ya. Kemudian kedudukan yang tinggi, mempunyai harta yang sangat banyak melimpah, dan dijadikan sebagai wanita idaman bagi orang-orang kaya di masa lalu. Namun takdir mengatakan bahwa yang menjadi imam beliau, yang menjadi suami beliau adalah manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, beliau dikaruniai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Di mana 2 anak laki-laki beliau meninggal pada saat masih balita, sedangkan 4 anak perempuan beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan masa-masa kenabian, masa kerasulan. Mereka memeluk agama Islam dan mereka meninggal pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wafat. Itu kemarin pembahasan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lompat 10 tahun dari kejadian atau peristiwa pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah ini. Ya. Kita akan membahas peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun atau 5 tahun sebelum masa kenabian. Ya, 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kalau kita lihat di kitab-kitab sejarah, memang urutannya seperti itu.
Jadi setelah menjelaskan tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah, kemudian nanti akan menjelaskan peristiwa ini, yaitu peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun ini. Pada usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun ini ada peristiwa yaitu perenovasian Ka'bah. Jadi pembangunan ulang Ka'bah. Ka'bah ini sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa semenjak awal dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama putranya yaitu Nabiullah Ismail, sampai pada masa usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun ini belum pernah dibongkar atau direnovasi. Diperbaiki, mungkin ada perbaikan-perbaikan, tapi tidak sampai dibongkar secara utuh kemudian dibangun ulang. Baru dibongkar dan dibangun ulang pada saat usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun ini. Orang-orang Quraisy mereka bersepakat, mereka berkumpul, mereka berdiskusi. Dari diskusi tersebut muncullah kesepakatan bahwa mereka akan membongkar seluruhnya Ka'bah dan membangun ulang dengan bangunan yang baru. Hal ini karena beberapa hal. Yang pertama, karena memang bangunan Ka'bah ini sudah tua, usianya sudah tua sekali. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun itu usianya sudah ribuan tahun, ya, usianya sudah ribuan tahun. Dan bangunan pada saat itu Ka'bah itu hanya berupa tumpukan-tumpukan batu saja, yang tingginya itu lebih tinggi sedikit dari laki-laki dewasa, dari pria dewasa. Jadi nggak sampai tinggi banget, ya. Orang itu kalau loncat, megang temboknya, loncat itu bisa, ya. Megang atas tembok Ka'bah itu nyampe. Ini dulu bangunannya seperti itu. Dan bangunan Ka'bah di masa lalu itu, bangunan Ka'bah yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim itu tidak mempunyai atap, ya. Jadi bangunan itu tidak ada atapnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang-orang yang nakal, ya, pencuri, itu yang mencuri harta-harta, perhiasan-perhiasan yang ada di dalam Ka'bah. Loh, kok di Ka'bah, dalam Ka'bah ada perhiasan? Iya, perhiasan itu adalah bentuk pengorbanan atau bentuk Iya, jadi kalau ada orang beribadah di situ, tawaf di situ, mereka akan melemparkan harta-harta mereka sebagai bentuk persembahan. Jadi persembahannya itu bukan hanya sebatas binatang kurban saja, tapi harta benda mereka disedekahkan untuk Allah, ya. Ditaruh di Ka'bah itu, dilemparkan di situ. Jadi banyak sekali perhiasan-perhiasan, banyak sekali harta benda di situ, ya. Nah, itu sering dicuri oleh orang-orang yang nakal, dan mereka dengan mudah keluar masuk ke dalam Ka'bah itu karena memang bangunannya tidak terlalu tinggi dan tidak ada atapnya. Itu diantara yang mendorong orang-orang Quraisy di masa lalu untuk membangun kembali Ka'bah. Di samping itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah ini dulu pernah terkena banjir, ya. Dulu pernah ada banjir besar sehingga Ka'bah ini juga salah satu tempat yang terkena dari dampak banjir itu, sehingga banyak batu-batu itu yang bergeser dari tempatnya, dan ada sebagian dinding itu yang kemudian retak karena banjir itu, dan dikhawatirkan bisa roboh kapan saja, ya. Kemudian dulu juga pernah terbakar, ya. Jadi Ka'bah ini dulu pernah kebakaran. Ceritanya ada seorang wanita yang dia ini ingin memberi wangi-wangian di sekeliling Ka'bah. Dan kalau orang zaman dahulu memberikan wangian, bahkan ini sampai sekarang pun demikian dilakukan kalau saya lihat di sekitaran Masjidil Haram itu, mereka menggunakan bukhur, ya, atau jenis kayu yang harum kemudian dibakar gitu loh. Ya, nanti asapnya itu dibuat wangi-wangian. Mereka berkeliling itu. Nah, dulu ada seorang perempuan yang hendak memberi wangi-wangian di sekitar Ka'bah itu. Ya. Pakai arang, kemudian kasih kayu gaharu mungkin, ya. Kalau sekarang kan pakai kayu gaharu itu biar harum. Nah, ketika dia sedang berkeliling membawa itu, arangnya itu tertiup angin sehingga mengenai kiswah penutup Ka'bah itu, ya. Mengenai kiswah yang ada di Ka'bah. Akhirnya kiswahnya terbakar hebat, dan dulu di
di Ka'bah, di sekitaran situ Jazirah Arab itu sulit air gitu loh. Air sulit. Ya, nggak kayak sekarang mungkin nyala sedikit kita langsung bisa manggil pemadam kebakaran, langsung bisa dipadamkan. Dulu mau nyari air sulit, ya. Adapun membawanya tidak semudah sekarang gitu loh. Akhirnya terbakarlah Ka'bah itu, ya, terbakar hebat. Menambah nilai kerusakan yang terjadi di Ka'bah itu, ya. Nah, kemudian di antara yang menyebabkan Ka'bah ini, kondisi Ka'bah ini semakin parah adalah karena banyaknya kiswah yang menggantung di Ka'bah. Jadi setiap tahun ada tokoh yang tawaf di sana, mereka menyumbangkan kiswah, ya. Kiswah itu dikelilingkan, dikerubungkan ke Ka'bah. Nanti tahun berikutnya ada tokoh lagi yang beribadah di situ, mereka bawa kiswah lagi, langsung ditutup, tidak melepas kiswah yang sudah ada, sehingga menumpuk kain kiswah itu sampai tebal sekali, sehingga menambah beban berat yang dipikul oleh bangunan Ka'bah itu, sehingga membuat Ka'bah itu semakin condong dan dikhawatirkan bisa sewaktu-waktu roboh. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian membuat orang-orang Quraisy di masa lalu berkeinginan untuk membangun ulang, ya, membangun ulang bangunan Ka'bah supaya menjadi bangunan yang lebih kokoh dan lebih kuat sehingga tidak membahayakan orang-orang yang kemudian beribadah di sekitar itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka sepakati untuk membangun Ka'bah, maka mereka pun datang ke Ka'bah untuk merobohkannya, ya. Namun jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab, bangsa Arab di masa lalu itu, tidak ada dari mereka itu yang ahli dalam bidang arsitektur gitu loh. Jadi mereka nggak paham bagaimana cara membuat bangunan yang kokoh gitu, ya. Kalau mereka melihat di bangsa-bangsa yang lain seperti Persia dan Romawi dan lain sebagainya, bangunannya itu kokoh-kokoh, bangunan yang besar-besar, megah-megah, ya, tersusun dari batu dan pilar-pilar yang besar, kayu-kayu yang kokoh dan lain sebagainya. Sedangkan orang Arab itu bangunannya hanya dari tanah liat atau ditumpuk batu-batu gitu. Nanti kalau bangunannya retak, itu nanti ditempel lagi sama tanah liat. Itu seperti itu. Rumah mereka itu seperti itu. Jadi tidak ada bangunan yang benar-benar kokoh banget, ya. Jadi rumahnya sangat sederhana, butuh perawatan secara rutin, ya. Mungkin setiap minggu atau setiap bulan ketika ada tanahnya itu retak, ditempel lagi sama tanah liat, ada retak lagi, ditempel lagi sama tanah liat. Mereka nggak mempunyai kemampuan untuk membuat bangunan yang kokoh itu, mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Ditambah lagi ketika itu mereka kekurangan bahan, jadi mereka nggak punya, di daerah mereka itu sulit menemukan kayu-kayu yang besar-besar untuk dijadikan pilar, itu sulit. Nah, namun jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa di daerah Jeddah, ya, dekat di situ, ya, di daerah Jeddah itu mereka mendengar kabar bahwa ada dahulu kapal laut yang besar, ya. Itu dimiliki oleh orang-orang Jeddah, oleh nelayan Jeddah. Kemudian kapal itu sudah lama mangkrak. Ya. Beritanya dahulu kapal itu pernah tenggelam, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya mati semua. Namun kemudian belakangan kapal itu muncul kembali ke permukaan. Nah, dari situ kemudian orang-orang Arab ini mereka bersepakat, kita gunakan kayunya. Jadi dipreteli, kapal itu dipreteli, kayu-kayu yang besar-besar itu dipisah-pisah, mana yang masih bagus, yang layak untuk dipakai. Kan biasanya kayu yang digunakan untuk kapal kan dipilih kayu-kayu yang bagus kualitasnya, yang tidak gampang keropos kalau kena air. Nah, ini cocok digunakan untuk pilar. Mereka pilih mana yang kualitasnya bagus, yang belum keropos, itu mereka singkirkan. Nah, bahan sudah ada. Masalahnya adalah tukangnya yang nggak ada gitu. Siapa yang bisa bangun ini? Nggak ada yang bisa bangun. Dan orang-orang yang terkenal pintar dalam arsitektur itu, dalam hal pembangunan itu adalah orang-orang dari Persia pada saat itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal ini karena peradabannya lebih maju. Kalau orang-orang Arab pada saat itu peradabannya masih terlambat gitu loh, ya.
Masih terlambat. Beda dengan orang-orang bangsa-bangsa yang luar, Persia, Romawi dan lain sebagainya itu. Nah, qadarullah pada saat itu ada salah seorang dari Mekah yang dia ini baru pulang dari safar dari luar kota, kemudian dia membawa budak. Ya. Membawa budak dari Habasyah, dari Yaman atau dari Ethiopia, ya. Dan dia ini adalah orang yang ahli pertukangan gitu loh. Dia ahli pertukangan, pinter dalam hal arsitektur. Ya. Dalam riwayat lain yang dibawa oleh dia ini adalah orang dari Persia namanya Bakum, memang arsitektur. Ya. Wallah alam mana dari antara kedua riwayat ini yang benar. Intinya mereka mendapatkan orang yang ahli dalam hal pembangunan. Nah, maka dari sini terkumpul sudah. Tukangnya ada, bahan-bahannya juga ada. Ya, tukangnya ada, bahan-bahannya ada, sudah lengkap. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka hendak melakukan pembangunan, betapa terkejutnya mereka. Ternyata ketika mereka mau masuk ke dalam Ka'bah itu, mereka melihat ada ular yang sangat besar di sana. Sender. Jadi ular itu berdiri dan sandar di dinding Ka'bah. Setiap kali ada orang yang mau mendekat, ular ini menyerang. Jadi nggak ada yang bisa dekat, nggak ada yang berani mendekat. Akhirnya mereka mengurungkan diri untuk membongkar Ka'bah. Ya, mereka ragu, mereka takut karena ada ular yang besar itu tadi. Akhirnya mereka pulang. Ini kenapa ini? Kok ada kemudian ular yang menjaga di situ? Padahal biasanya nggak ada. Selama bertahun-tahun mereka di situ ibadah dan lain sebagainya nggak pernah nemu ada ular. Ini kok tiba-tiba ketika mau dibongkar, mau dihancurkan, kok ternyata ada ular yang besar di situ yang siap menyerang siapa saja orang yang mendekat. Sehingga mereka bingung dan mereka berdiskusi. Ya. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, mungkin ada harta di antara kita yang hendak kita gunakan ini bercampur baur dengan harta yang haram, ya, dengan harta-harta yang haram. Oleh karena itu, mari kita singkirkan harta-harta yang haram ini. Mahrul baghi, harta dari hasil perzinaan misalkan, ya, upah dari perzinaan itu jangan dipakai untuk bangun Ka'bah. Kemudian harta riba jangan digunakan untuk membangun Ka'bah. Kemudian harta yang dihasilkan dari merampas hak orang jangan digunakan untuk membangun Ka'bah. Dan ini hal-hal yang buruk ini jamaah yang dirahmati Allah sudah menjadi rutinitas bangsa Arab pada masa lalu. Jadi mereka nyari uang itu memang dari hal-hal seperti ini. Judi, menipu, kemudian zina, riba. Di situ sudah penghasilan mereka didapatkan dari situ. Ya. Jadi mau mencari harta yang halal itu sedikit sekali. Jadi harta yang tadinya sudah terkumpul banyak untuk dijadikan untuk dibuat membangun Ka'bah itu setelah dipilah-pilah ternyata menurun drastis sehingga menjadi harta yang sangat sedikit banget. Sebagian besar adalah harta yang haram, yang tidak boleh, yang tidak mau digunakan untuk membangun Ka'bah. Setelah mereka sepakat, ya sudah karena harta halalnya cuma segini, ya mau gimana lagi, ya sudah kita bangun dengan harta seadanya. Harta yang benar-benar bersih, yang suci, benar-benar halal. Ini yang kita gunakan. Setelah itu mereka datang lagi ke Ka'bah, ya. Dan ternyata mereka melihat ada burung yang besar, yang warnanya itu mirip dengan ular itu. Jadi ular tersebut langsung dicengkram oleh burung itu dan dibawa terbang ke arah timur. Di dalam kitab-kitab buku-buku sejarah disebutkan demikian. Ya. Setelah mereka memisah-misahkan antara harta yang halal dan yang haram, kemudian datanglah Allah mengirim burung untuk mencengkram, memangsa ular tersebut dan membawa pergi. Pergilah akhirnya burung itu hilang. Nah, namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ular itu sudah dibawa pergi, namun ternyata mereka tetap tidak berani serta-merta menghancurkan Ka'bah. Ya. Karena mereka khawatir
nanti kalau kita menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala jangan-jangan murka sama kita gitu. Apalagi saksi sejarah dalam peristiwa Abrahah yang menyerang Ka'bah itu masih hidup. Banyak di antara mereka yang masih hidup. Sehingga mereka mengatakan, dulu Abrahah aja pernah mau menghancurkan, masih mau itu belum menghancurkan Ka'bah, itu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mau merobohkan Ka'bah ini. Ya. Nanti jangan-jangan datang malapetaka, sehingga mereka ragu. Maju mundur. Ini gimana? Dihancurkan enggak? Dihancurkan enggak? Enggak dihancurkan, enggak direnovasi, kondisinya memprihatinkan. Mau direnovasi tapi dihancurkan dulu, nanti khawatirnya kena azab dari Allah. Hingga mereka ragu. Akhirnya hari itu enggak jadi. Mikir dulu mereka. Keesokan harinya pun demikian. Kumpul lagi di area Ka'bah, diliatin Ka'bah, dipandang-pandang sambil mikir, ini gimana ya? Dihancurin enggak ya? Akhirnya bimbang, ragu, enggak jadi lagi, pulang lagi. Hari kedua demikian, hari ketiga demikian, hari keempat demikian, sampai kemudian datang Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, ya, bapaknya Khalid, ya, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan itu, ya, namanya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Datang kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bawa mi'wal, cangkul, ya. Akhirnya dia mengatakan, sudah, coba biar saya aja yang memulai untuk dongkeli batu-batunya Ka'bah ini. Akhirnya dengan cangkulnya dia sambil mengatakan, Allahumma inna la nuridu illal khair. Ya Allah, kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya. Kami nggak ingin sesuatu kecuali kebaikan. Terus dibaca-baca ini, ya. Allahumma inna la nuridu illal khair. Allahumma inna la nuridu illal khair. Sambil dicongkeli batunya Ka'bah itu. Jadi dia sambil cemas. Dongkeli batu itu sambil cemas, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan menurunkan bencana dan bala kepada mereka. Didongkeli sendiri sampai sudah lama keringetan, capek. Akhirnya dia melihat orang-orang Quraisy di sekitar mereka ini di sekitar dia cuman ngeliatin toh. Akhirnya dia panggil, "Wahai orang-orang Quraisy, ayo bantu," gitu loh. Ini saya capek ini, sudah keringetan gobios. Orang-orang Quraisy mengatakan, enggak mau. Wallahi kami enggak mau bantu sampai kami tahu kondisimu besok gimana. Enggak berani mereka bantu. Akhirnya sudah Al-Walid istirahat. Sampai datang hari esoknya, ternyata tidak terjadi peristiwa apa-apa, tidak ada sesuatu yang menimpa Al-Walid, dan Al-Walid tetap melanjutkan pekerjaannya. Baru pada saat itu, keesokan harinya, ketika mereka melihat, orang-orang Quraisy melihat, oh Al-Walid ternyata masih hidup, masih sehat dia. Akhirnya baru mereka mau membantu. Dibongkari Ka'bah itu, didongkeli batunya semuanya, diturunkan semuanya sampai habis. Itu sambil mereka mengatakan, Allahumma la nuridu illal khairi. Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan untuk Ka'bah ini. Ya. Sampai kemudian Ka'bah itu berhasil mereka hancurkan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka setelah batu-batunya yang lama itu turun semua, mereka mulai menggali untuk membuat pondasi. Ada sebuah kisah, ini disampaikan oleh sebagian ahli sejarah. Ketika mereka sedang menggali untuk membuat pondasi itu, tiba-tiba cangkul mereka itu natap batu, ya. Dan batunya itu berwarna hijau, ya. Kayak batu akik gitu, warnanya hijau, besar sekali, batunya hijau besar dan sangat kalau dilihat itu bercahaya. Beberapa orang di antara mereka berusaha untuk mendongkel batu itu, untuk mencabut batu dari tempatnya, tapi tidak ada yang bisa. Akhirnya mereka semuanya sepakat, sudah biarkan batu itu di situ, jangan ada yang mengusiknya. Akhirnya mereka membangun pondasi di atasnya. Ya. Kemudian mulailah mereka membangun bangunan Ka'bah itu sedikit demi sedikit. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, karena uang yang mereka gunakan untuk membangun itu sedikit, tidak cukup mengembalikan bangunan sesuai dengan pondasi awalnya,
maka akhirnya mereka memangkas, ya. Sudah kita bangun sesuai dengan harta yang kita miliki ini. Yang penting kita bangun dengan harta yang halal. Jadi kalau kita lihat bangunan pondasi Ka'bah itu sebetulnya lebih panjang dibandingkan bangunan yang sekarang, ya. Kalau sekarang itu kan ada, kalau kita lihat itu ada seperti bangunan yang tembok yang memutar, ya. Di sisi Ka'bah itu kayak ada yang melengkung gitu lah. Nah, itu adalah pondasi awal Ka'bah sebetulnya. Tapi karena mereka tidak mempunyai dana membangun di atas pondasi awalnya itu, akhirnya dipangkas menjadi sekarang bangunannya persegi gitu, menjadi kotak gitu. Menyisakan sedikit pondasi yang awal itu tadi tidak dibangun. Sekarang itu dikasih pagar. Barangkali kalau ada yang pernah ke sana mungkin paham, ya, atau pernah melihat barangkali di video atau di fotonya itu. Jadi melingkar seperti itu. Itu juga termasuk Ka'bah. Jadi orang kalau sholat di situ sama saja dia sholat di dalam Ka'bah, ya. Kan disunahkan sholat di dalam Ka'bah, ya. Kalau sekarang sholat di dalam Ka'bah yang tertutup itu tidak bisa, mungkin tidak bisa sembarang orang masuk di situ, dikunci. Tapi mereka bisa sholat di area itu tadi yang melengkung itu, ya. Ya, di situ bisa. Ada Bang nggih? Temannya nggih. Nggih. Hijri Ismail, ya. Nah itu. Bisa sholat di situ, itu Ka'bah, termasuk Ka'bah. Nah, mereka karena nggak punya uang, ya sudah, akhirnya nggak sampai itu, nggak dibangun semua. Bangunannya adalah seperti saat ini yang kita lihat, ya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau tidak karena kaummu ini mereka baru masuk Islam, pasti sudah aku bangun lagi Ka'bah itu sesuai dengan pondasi awalnya. Tapi karena takut terjadinya fitnah, sehingga ya sudah dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah SAW. Dan karena Rasulullah SAW membiarkan kondisi Ka'bah seperti itu, maka ya sudah, sahabat-sahabatnya pun demikian. Di zamannya Abu Bakar, Ka'bah ya dibiarkan seperti itu, tidak dikembalikan pada pondasi awalnya, bangunannya. Pada zaman Umar, Utsman, bahkan sampai sekarang pun dibiarkan tetap seperti itu. Sekarang seandainya mau dibangun semuanya di atas pondasi yang semestinya, ya sah-sah saja sebetulnya, boleh saja. Cuman untuk menghindari fitnah, ya, supaya kemudian nanti tidak ada sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap umat Islam. Masa Ka'bahnya dibongkar-bongkar seenaknya sendiri, padahal di zaman Rasulullah nggak pernah dibongkar dan lain sebagainya. Menghindari fitnah-fitnah seperti itu, maka sampai saat ini dibiarkan seperti sedia kala. Tapi sejarahnya demikian. Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya pondasi Ka'bah itu tidak hanya bangunan yang seperti saat ini itu. Jadi ada Hijri Ismail itu juga termasuk bangunan Ka'bah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Ka'bah itu telah berdiri, ya. Kemudian di atasnya dikasih atap, berdiri di atas 6 pilar. Mereka membuat 6 pilar untuk menyangga atap dari Ka'bah tersebut. Ada polemik kemudian, problem yang terjadi di antara orang-orang Quraisy. Ada perselisihan di antara mereka, yaitu pada saat meletakkan Hajar Aswad. Jadi bangunan Ka'bah sudah jadi. Nah, sekarang mereka ini rebutan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Bani Abduddar yang memiliki kuasa memang ditunjuk untuk menjadi penjaga Ka'bah. Mereka mengatakan, kami adalah kaum yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Kaum-kaum yang lain mengatakan, oh nggak bisa, kami juga punya hak, ya. Kami juga ikut berpartisipasi dalam membangun Ka'bah ini. Kok enak saja kamu ngaku-ngaku paling berhak. Semuanya kepala suku ini akhirnya mereka bertikai, ya. Mereka rebutan karena meletakkan Hajar Aswad ini merupakan perkara yang sangat mereka anggap sebagai hal yang mulia gitu. Ini hal sejarah ini, meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya gitu. Ya.
Ini peristiwa yang akan dikenang terus oleh anak cucu nanti, ya. Makanya mereka rebutan. Dan orang Arab itu dikenal sebagai orang yang paling keras dalam mempertahankan harga diri mereka, ya. Mereka itu nggak mau sampai harga dirinya diinjak-injak, bahkan mereka rela mengorbankan darah mereka hanya untuk menjaga nama baik mereka, hanya untuk menjaga harga diri mereka. Jadi bangsa-bangsa atau suku-suku yang merasa mempunyai kedudukan itu, mereka semuanya berebut untuk meletakkan Hajar Aswad, ya. Semuanya. Akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari pertama tidak ada keputusan, ya. Hari kedua tidak ada keputusan. Bani Abduddar langsung, ada salah seorang dari Bani Abduddar menyembelih kambing, darahnya dimasukkan ke dalam ember, ya, di tempat persembahan yang ada di sekitar Ka'bah itu. Kemudian dia mencelupkan tangannya dan dia mengangkat tangannya. Kalau ada yang berani meletakkan Hajar Aswad selain suku kami, maka kita akan perang, akan terjadi pertumpahan darah. Ini sumpah darah, ya. Kemudian suku lainnya pun demikian, langsung ngambil binatang, disembelih, dimasukkan ke ember, ditaruh di tempat persembahan yang ada di Ka'bah. Mereka juga mencelupkan tangannya dan mengatakan hal yang serupa. Kami pun demikian. Kalau ada suku selain kami yang berani meletakkan Hajar Aswad, maka akan terjadi pertumpahan darah, ya. Ini diperebutkan oleh beberapa suku. Di antaranya adalah suku Makhzum, ada suku Adi, kemudian ada Bani Abduddar itu tadi. Semuanya adalah pembesar-pembesar Quraisy. Dan mereka ini semuanya, perdebatan di antara mereka ini semakin tajam, pertikaiannya semakin runcing, sampai mereka semua itu sudah ngumpul, persuku-suku itu sudah ngumpul dan sudah menghunuskan pedangnya masing-masing. Siap saling bantai di situ untuk merebutkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ini. Akhirnya salah seorang dari mereka melihat ini merupakan sesuatu yang bahaya kalau diterus-teruskan. Akan terjadi pertumpahan darah di antara bangsa Quraisy, sehingga nanti mudaratnya akan sangat besar bagi bangsa mereka. Akhirnya orang ini mendatangi seorang yang dituakan pada saat itu, namanya adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah ini usianya sudah 120 tahun pada saat itu. Dia adalah orang yang tua, dituakan, omongannya didengarkan, ya, sering dijadikan sebagai pengambil keputusan ketika ada permasalahan-permasalahan di antara orang-orang Quraisy. Dipanggil Abu Umayyah bin Al-Mughirah, datang, dijelaskan ini ceritanya demikian dan demikian. Akhirnya Al-Mughirah, Abu Umayyah mengatakan, kalian ini perlu hakim untuk memutuskan perkara kalian. Akhirnya mereka tanya, ya sudah, putuskan saja siapa hakimnya, ya, pilih hakimnya di antara kami siapa, supaya segera selesai masalah ini. Umayyah kemudian mengatakan, sebentar, sebelum saya memberitahu atau menjawab siapa hakimnya, kalian harus setuju dulu, kalian harus sepakat dulu semuanya bahwa nanti orang yang saya tunjuk sebagai hakim adalah orang yang keputusannya harus kalian dengar semuanya. Jadi kalian harus sepakat nih, gitu. Akhirnya kepala-kepala suku ini mereka sepakat, ya sudah, ya, pokoknya hakim yang dipilih oleh Umayyah kita sepakat untuk kita dengarkan keputusannya. Dan mereka sudah berharap, semoga yang ditunjuk hakimnya dari suku saya. Semuanya suku berharap demikian. Kemudian Abu Umayyah mengatakan, kita lihat di pintu masjid ini, orang yang pertama kali masuk ke pintu ini, maka dia yang akan menjadi hakim. Orang-orang langsung kaget, loh, dikiranya Umayyah ini akan memilih salah satu orang dari suku-suku yang ada di situ atau memilih dirinya sendiri untuk menjadi hakim. Ternyata enggak. Supaya adil, jangan milih orang yang ada di sini. Kalau milih yang ada di sini nanti mereka akan cenderung kepada salah satu kelompoknya. Milih suku ini, ya, suku ini pasti akan lebih condong kepada sukunya, gitu loh. Ini justru tidak menyelesaikan masalah. Maka supaya adil, Umayyah mengatakan, kita lihat orang yang pertama kali masuk
dari pintu ini, dari pintu masjid ini, maka dia yang akan menjadi hakim kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali masuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk ke situ, mereka langsung mengatakan As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin. Orang yang terpercaya dan orang yang jujur, yang amanah yang telah masuk, ya. Mereka mengatakan hal demikian, kalau begitu kami ridho, radina, ya. Orang terpercaya yang masuk, maka kami ridho. Orang yang terpercaya yang masuk, maka kami ridho, ya. Semuanya mengatakan demikian, sepakat, ya. Karena memang Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai Al-Amin, ya, terkenal sebagai orang yang amanah, terpercaya oleh kaumnya pada saat itu, ya. Akhirnya mereka ridho dengan keputusan apapun keputusan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diceritakanlah kepada Nabi Muhammad, begini ya permasalahannya wahai Muhammad, tolong beri kami keputusan, ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini sejak kecil itu sudah belajar menjadi hakim, memutuskan perkara-perkara dari kakeknya, dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah seorang penguasa pada saat itu dan orang yang sangat bijaksana. Kemana-mana Abdul Muttalib, Nabi Muhammad ikut. Jadi Nabi Muhammad itu terbiasa melihat Abdul Muttalib itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kaumnya. Sehingga ketika pada saat ini Nabi Muhammad dimintai untuk menjadi hakim, Nabi Muhammad fine gitu loh, bersedia, baiklah kalau gitu, ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan keputusan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang ada di situ pada saat itu. Dari sekian banyak orang yang ada di situ, tidak ada yang pernah terpikirkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad melepas lapisan jubahnya. Jadi kalau kita lihat orang Arab itu biasanya kalau pakai jubah itu ada dobelannya, ya. Di luarnya itu pakai dobelan jubah gitu, ya. Didobeli jubahnya. Sudah pakai jubah, tapi ada lagi rangkepannya. Nah, rangkepan jubahnya itu dilepas oleh Nabi Muhammad SAW, dibeber, digelar. Kemudian Hajar Aswadnya ini ditaruh di tengah-tengah jubah tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan, ayo setiap kepala suku sini semuanya. Setiap kepala suku pegang setiap sudut dari kain ini. Kemudian dibawa, didekatkan ke Ka'bah. Nah, nanti yang meletakkan batunya ke tempatnya saya. Dengan begitu adil sudah. Nah, akhirnya orang-orang Arab pada saat itu yang ada di situ mikir, oh iya, kenapa kok sampai mau bertikai? Kayak gini aja sudah simple tuh, beres gitu lah. Ya, tapi ya gitulah. Orang jahiliyah pada saat itu, mereka tidak terfikirkan sampai ke situ. Akhirnya dilakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kepala suku megang kain itu tadi, dibawa bareng-bareng dekat ke Ka'bah. Setelah itu baru Nabi Muhammad yang meletakkannya. Jadi kemuliaan yang direbutkan sampai hampir menumpahkan darah itu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan diperoleh oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ujung-ujungnya yang naruh Hajar Aswad di tempatnya itu. Nah ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengangkat derajat hambanya, ingin mengangkat derajatnya Nabi Muhammad di hadapan kaumnya, di hadapan orang-orang Arab itu. Nah, dari peristiwa ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tumbuh rasa kepercayaan yang lebih besar lagi dari orang-orang Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Dianggap sebagai orang yang luar biasa, bijaksana. Nabi Muhammad ini bisa menyelesaikan permasalahan yang sampai menimbulkan pertikaian, bahkan hampir menimbulkan pertumpahan darah, tapi diselesaikan dengan mudahnya oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka semuanya setuju untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW ini sebagai penggantinya Abu siapa tadi? Abu Umayyah bin Al-Mughirah, ya, sebagai pengambil keputusan. Karena Abu Umayyah sudah tua, umurnya sudah 120 tahun gitu. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad diangkat sebagai penggantinya Abu Umayyah untuk memberikan keputusan, untuk menjadi hakim-hakim dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala
mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kemudian Ka'bah ini direnovasi untuk pertama kalinya, yaitu pada masa 5 tahun sebelum masa-masa kenabian. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kata para ulama, diantaranya adalah kita bisa mengambil faedah tentang begitu dalamnya kepercayaan orang-orang musyrik di masa lalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ketika mereka hendak membongkar Ka'bah, betapa takutnya mereka kepada Allah. Betapa takutnya mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa mereka. Ini menunjukkan kuatnya kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Namun demikian, kepercayaan mereka kepada Allah ini tidak membuat mereka kemudian menjadi orang-orang yang beriman, serta-merta menjadikan mereka orang-orang yang beriman begitu saja. Karena apa? Buktinya mereka tetap dijuluki sebagai orang-orang musyrik. Ya. Karena di samping kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka juga menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang mereka peruntukkan peribadatan mereka kepadanya. Jadi di Ka'bah itu terdapat patung-patung berhala-berhala yang sangat banyak, ya, yang mereka yakini bisa memberikan rizki. Sehingga mereka kalau minta rizki itu kepada patung-patung itu tadi, bisa memberikan perlindungan. Sehingga kalau mereka minta perlindungan datangnya kepada patung-patung itu tadi. Mereka berikan sesaji, sesembahan-sesembahan, kurban-kurban mereka berikan kepada berhala-berhala itu tadi. Sehingga inilah yang membuat mereka menjadi orang yang musyrik. Jadi musyrik itu bukan orang yang tidak percaya sama sekali kepada Allah, bukan. Tapi dikatakan orang itu musyrik adalah dia percaya kepada Allah, namun di samping itu dia mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya. Membuat partner bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ya. Ini namanya musyrik, syirik. Dan kalau kita lihat ada kemiripan yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang di akhir zaman ini. Di mana di akhir zaman ini banyak orang-orang yang sholat, percaya kepada Allah, sholat 5 waktunya nggak pernah putus, tapi minta rezeki kepada selain Allah. Ya. Nggak kepada berhala, nggak kepada patung memang, ya, tapi kepada makam-makam yang dianggap keramat, pohon-pohon yang dianggap keramat, dan lain sebagainya. Ya. Katanya yakin kepada Allah, katanya beriman kepada Allah, katanya percaya bahwa Allah Maha memberi rizki, tapi mintanya itu ke kuburan, ya, ke penghuni kubur itu, yang dianggap sebagai orang yang keramat misalkan, orang yang hebat dan lain sebagainya. Maka inilah yang dikatakan sebagai mensekutukan Allah, menjadikan partner bagi Allah untuk diibadahi. Nah, ini adalah syirik namanya. Ya. Ada orang-orang yang menyangkal hari ini mengatakan masa orang sholat disyirik-syirikan. Enggak. Ya. Orang yang sholat itu tidak menutup kemungkinan bagi dirinya untuk jatuh kepada kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang sangat fatal sekalipun, yaitu kemusyrikan. Gitu. Jadi enggak mentang-mentang sholat kemudian bebas dari dosa, bersih dari dosa, enggak. Kalau dia sholat tapi kemudian minta rizkinya kepada pohon-pohon, kepada Sang Baurekso, kepada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, ya musyrik tetap jatuhnya. Gitu. Walaupun dia sholat, ya. Jangan memusyrik-musyrikkan orang yang sholat. Lah kalau kenyataannya demikian mau gimana gitu, ya. Jadi orang yang sholat pun tidak menutup kemungkinan untuk terjatuh dalam kemusyrikan. Nah, kewajiban dia ketika dinasihati dan tahu ternyata hakikat yang dia lakukan itu adalah sebuah kesyirikan, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah, bukan mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Ya. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan
kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini. Semoga kita bisa istiqomah membahas ini sampai peristiwa wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.